dan baca basmalah. Sedikit pelan-pelan aja Pak siramnya ya. Ini airnya itu dituang Pak ya. Dimulai sudah cukup. Air ini dimulai dari telapak tangan bagian depan. Ini ya, ditarik ke tangan kiri, narik ke tangan kanan di bawah sampai pergelangan. Kemudian yang kanan itu memutar di bawah kiri. Jadi mulai dari depan ya. Kemudian ini mempertemukan dua-duanya dan jari-jari kita masuk. Kemudian yang di antara ibu jari. Ini pergelangan ya. Jadi saya ulangi, ini kemudian ini baru satu kali ya. Kemudian kita masuk ke depan dan ini baru satu. Kemudian ini dua ya. Kemudian baru tiga. Jelas ya. Ini perhatikan harus dimasukkan dan ini supaya semuanya kena air. Satu, harus tenang dalam ibadah. Yang kedua, kalau kita mau berkumur-kumur dan istinsyak, air seperti ini dimasukkan setengah di mulut, setengah di hidung, seperti ini. Jadi yang dimasukkan di mulut setengah, dikumur-kumurkan, yang di hidung dihirup, tangan kiri membuang yang di hidung, tapi tangan kanan mulut tetap berkumur-kumur. Saya ulangi. Jadi dianjurkan ini kumur-kumur. Tentu lebih maksimal dari ini ya, dengan kumur-kumur. Dianjurkan seperti kumur-kumurnya memasuk ini satu ya. Jadi tidak dipisah, jangan mulut aja. Memang sunnahnya adalah memasukkan mulut dan hidung. Baik, kemudian kita masuk ke wajah. Wajah ini di awal tumbuhnya rambut ya Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Ini tentu airnya, maaf baca bahasa Pak ya. Apa? Ini di airnya dituangkan di wajah, kemudian begini. Ini telapak tangannya, ini dipastikan di awal tumbuhnya rambut ya, diputar begini. Jadi ini diputar seperti kipas ya. Ini dipastikan semua kena, hidung saya kena, semua mata kena, rambut kena, dan ini tempat di sebelah kuping kena semua. Pada saat diputar begini, jari ini masuk di bawah dagu ya. Ini sudah masuk di bawah dagu. Dipastikan ini satu. Kemudian dua lagi setelah diambil air tentunya ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga. Sama pada saat membasuh siku. Ini bisa kita tarik dari sini. Ini ditarik sampai dipastikan ini ya. Ini harus kena. Ini garis ini subhanallah ada hikmahnya kata ulama. Batas minimal wudhunya gitu. Jadi tarik sampai di bawah siku, kemudian baru diputar ke atas. Ini baru satu. Kemudian sama dua, kemudian baru tiga. Boleh juga dari sini kalau mau dipastikan. Kerannya lagi jalan ditarik, tapi tetap bagian depan dulu diputar. Ini bukan cuma sekedar dituang ya, tapi dipastikan kena, kemudian diputar. Putar ini tarik lagi ke atas. Supaya memang ini jamahan ini memastikan semua kena. Sama kalau dari sini, gitu ya, ini diputar, dipastikan dan dianjurkan lebihkan. Sama juga sebelah kiri, itu nggak usah pakai air Pak ya. Ini sebelah kiri sama diputar, kembalikan ke sini lagi. Atau kalau dari sini diambil dari ini dipastikan semua kena ya. Dipegang sikunya, kemudian didorong sampai ke depan, diputar lagi ke ini dipastikan putar. Baru satu. Kemudian rambutnya, ini saya 3 minggu lalu baru buntul lagi umroh. Jadi rambutnya ini dipastikan seperti ini ya. Ini ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi. Kemudian ini jari masuk di sini, tapi bukan cuma disentuh ya. Memang ditekan dan ini mutar seperti keluarin kotoran gitu. Satu. Nah kalau ibu-ibu tadi saya bilang atau yang panjang rambutnya itu diputar ke belakang, ini ditepuk-tepuk sampai ke depan, baru ininya diputar. Gitu ya. Khusus untuk leher tidak pernah ada penyebutan riwayat. Jadi kita nggak usah mengusap leher secara khusus. Dan ulama mengatakan yang mengikuti sunnah Nabi sebenarnya pada saat musab kepala tadi ke belakang sampai ke tengkuk itu sudah kena lehernya. Tapi secara khusus leher tidak ada. Memang disunnahkan untuk kembali ke batang leher kemudian ditarik dan habis itu telapak kaki dipastikan ya telapak kakinya mohon maaf ini minimal sekali harus di mata kaki minimal dan disunnahkan kita untuk mengusap
Dipastikan semua jari-jari ini kaki disentuhkan dengan air sambil airnya mengalir. Jadi dilebihkan dari mata kaki di 5. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Boleh, nggak masalah. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Dan intinya seperti itu cara wudhunya ya. Siapa yang membaca setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat ya. Maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki. Wudhu saja, itu luar biasa gitu. Itu luar biasa, maka jangan dianggap remeh gitu kan. Kemudian dalam itu riwayat Bukhari, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, beliau mengatakan ditambah dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu suci. Subhanallah.